kabar Sobat Damai? Kami kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan informasi terkini seputar program kerja dan kegiatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah kami rangkum dalam BNPT Update. Berita pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia periode 2021-2026 di kawasan SCBD Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala BNPT sampaikan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam pembentukan karakter generasi muda guna menjauhkan dari potensi paparan paham radikalisme intoleran. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar hadiri silaturahmi pengurus Persatuan Renang Seluruh Indonesia tahun periode 2021-2026 di kawasan SCBD Jakarta. Dalam sambutannya, Kepala BNPT yang juga turut mengambil bagian dalam kepengurusan PRSI Provinsi DKI Jakarta sebagai Ketua Dewan Kehormatan ini pun sampaikan bahwa olahraga bisa menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah dalam pembentukan karakter generasi muda. Selain itu, di sisi lain, olahraga juga bisa menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran radikalisme intoleran dengan menanamkan semangat juga kepada anak muda serta rasa nasionalisme terhadap negara. Ya tentunya PRSI DKI tentu di bawah kepemimpinan Pak Kelvin Legawa fokus kepada pembinaan atlet ya. Jadi di sini membina atlet ini kan kita perlu mendorong semangat, motivasi agar punya fighting spirit untuk menjadi yang terbaik. Tentu kita nanti kolaborasi agar atlet-atlet kita menjadi atlet yang pantang menyerah, kerja keras untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Apalagi didukung dengan para tokoh-tokoh ahli di bidang nutrisi dan banyak pakar-pakar lainnya dilibatkan dalam membina prestasi ini. Jadi kita berharap kolaborasi dari berbagai pendekatan bisa menghasilkan atlet-atlet dari Provinsi DKI yang hebat dan bisa mengangkat nama baik Indonesia di ajang-ajang internasional. Melalui olahraga ini kita bisa menangkal segala sesuatunya. Makanya kita di PRSI itu selalu melakukan pembinaan atlet muda. Jadi dari usia muda kita segera melakukan long term atlet development agar atlet anak-anak ini lebih terarah ke olahraga. Jadi ini akan menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Lebih sehat, lebih terarah, lebih fokus karena di dalam olahraga ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Pengaruh paham radikalisme intoleran terus menyasar ke berbagai kelompok masyarakat, khususnya generasi muda, terutama di era tsunami informasi dan pertumbuhan teknologi yang begitu masif. Untuk itu, pembinaan karakter melalui beragam cara positif perlu gencar dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga semua lapisan bangsa. Karena anak muda lah yang akan paling berperan dalam memutus mata rantai penyebaran paham radikalisme intoleran. Sebagai leading sector dalam pencegahan radikalisme intoleran di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa lakukan upaya-upaya pencegahan sedari hulu. Salah satunya bekerja sama dengan para tokoh lintas agama. Kali ini BNPT gelar audiensi bersama dengan Badan Pengurus Pusat BAMAK, Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di kantor BNPT Jakarta ini selain bertujuan untuk silaturahmi, namun juga untuk membahas konsep deradikalisasi secara lunak atau soft deradicalization melalui program persaudaraan sejati. Sebagai leading sektor dalam pencegahan radikalisme intoleran di tanah air, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme senantiasa lakukan upaya-upaya pencegahan sedari hulu, salah satunya bekerja sama dengan para tokoh lintas agama. Kali ini BNPT gelar audiensi bersama dengan Badan Pengurus Pusat BAMAK, Lembaga Keagamaan Kristen Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di kantor BNPT Jakarta ini selain bertujuan untuk silaturahmi, namun juga untuk membahas konsep deradikalisasi secara lunak atau soft deradicalization melalui program persaudaraan sejati. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berikan apresiasinya terhadap apa yang telah dilakukan LKK Indonesia. Ia pun menambahkan BNPT siap bermitra dan melanjutkan misi yang sempat dijalankan. Menurutnya, kegiatan yang bersifat positif dan membangun rasa cinta kasih kepada sesama perlu digencarkan, seperti membuka forum-forum diskusi bagi organisasi lintas agama. Melalui diskusi-diskusi oleh organisasi dan tokoh lintas agama tersebut diharapkan dapat menyatukan tujuan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan nyaman bagi penganut agama apapun. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Garut gelar acara bertajuk Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan. Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Utama BNPT Maijen TNI Dedi Sambowo ini tak hanya bertujuan sebagai ajang silaturahmi, namun juga sebagai forum diskusi terkait pergerakan kelompok terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Forkopimda Kabupaten Garut melakukan upaya pencegahan terorisme melalui acara silaturahmi dan dialog kebangsaan pada 11 Januari 2022 di Hotel Harmoni, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Utama BNPT, Maijen TNI Dedi Sambowo, bersama pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama BNPT, serta Bupati Garut Rudi Gunawan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Garut berdiskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi Islam, dan organisasi kepemudaan terkait pergerakan jaringan kelompok terorisme di Indonesia, salah satunya kelompok Negara Islam Indonesia atau NII, yang dimana saat ini propagandanya semakin meresahkan masyarakat Kabupaten Garut. Dan saya dengar langsung dengan telinga saya, mereka mengatakan NII atau berapa. Nah, ini artinya kenyataan di lapangan itu sudah bukan lagi fata morgana, Pak. Sudah bukan lagi hayalan. Mereka sudah menyusun sebuah kekuatan untuk melakukan sebuah gerakan makar terhadap negara. Bagi kami sedikit pun NKRI sudah diwariskan oleh ayah saya, sudah diwariskan oleh kakek saya. Bagi kami NKRI adalah harga mati dan harus dijaga demi negara. Sekretaris Utama BNPT apresiasi langkah Forkopimda Kabupaten Garut yang dimana membentuk satuan tugas anti radikalisme dalam menjawab fenomena gerakan radikalisme tersebut. Selain itu, apresiasi juga dilayangkan kepada tokoh masyarakat yang dengan sigap turut berupaya menangkal pergerakan jaringan teror NII. Kami membentuk satuan tugas anti radikalisme dan kami sangat setuju dengan tadi pergerakan sipil yang meminta Bupati Garut dan DPRD Garut untuk membuat peraturan daerah yang mendukung NII. Dan kami, sekali lagi saya selaku Bupati mempunyai komitmen selaku pembina kepegawaian daerah tidak akan mentolerir hal-hal yang berhubungan dengan pemikiran yang bertahan belakang dan adanya inisiatif dan gerak cepat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat khususnya oleh MUI Kabupaten Garut dengan mengeluarkan fatwa haram terhadap pergerakan dan ajaran NII. Saya kira ini penting kita apresiasi bersama. Dalam menyebarkan propagandanya, kelompok terorisme kerap menggunakan agama sebagai pembenaran. Namun sejatinya, mereka melakukan gerakan politik yang dibalut dengan agama. Karena sejatinya radikal terorisme ini adalah gerakan politik yang ingin mengambil alih kekuasaan dengan memanipulasi agama, mendistorsi agama, mempolitisasi agama yang endingnya ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional, ingin mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Untuk itu BNPT menerima konsep pentahelix di mana BNPT berkolaborasi dengan 5 unsur, yakni akademisi, pebisnis, pemerintah, media, dan komunitas.
Konsep ini menjadi kunci dalam memaksimalkan upaya pemberantasan propaganda terorisme tak hanya di Kabupaten Garut namun juga daerah lainnya di Indonesia. Sebagai wujud implementasi konsep pentahelix dalam upaya pemberantasan kejahatan terorisme beserta propagandanya, BNPT bersinergi bersama pemerintah daerah serta unsur komunitas Provinsi Jawa Barat. Dari sinergi yang terjalin diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme yang melibatkan berbagai macam lapisan masyarakat. Sebagai wujud implementasi konsep pentahelix dalam upaya memberantas kejahatan terorisme, beserta propagandanya, BNPT bersinergi bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 12 Januari 2022. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar bersama Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, dan juga pejabat tinggi media dan pejabat tinggi Pratama BNPT berdiskusi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta unsur Forkopimda dan Kesbang Pol se-Jawa Barat di Gedung Sate Kota Bandung. Jawa Barat menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Untuk itu diperlukan usaha ekstra dalam membangun kewaspadaan masyarakat Jawa Barat, khususnya generasi muda, dari virus propaganda terorisme yang kini dengan mudah tersebar di media sosial. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sampaikan, Jawa Barat saat ini memiliki program dan kegiatan yang saling beririsan dengan upaya pencegahan propaganda terorisme, diantaranya program Ajengan Masuk Sekolah dan program Skoper Cinta. Kedua belah pihak akan berkolaborasi memaksimalkan program dan kegiatan yang sudah dimiliki maupun mengembangkan ide baru dengan melibatkan unsur komunitas. Kita ada program Ajengan Masuk Sekolah untuk memberikan narasi-narasi counter terhadap potensi-potensi ceramah-ceramah narasi yang menggeser ke Pancasilaan ke arah-arah radikalisasi, kira-kira begitu. Kita ada program Skoper Cinta, sekolah ibu-ibu, di mana salah satu kurikulumnya adalah kurikulum deteksi radikalisme, supaya jangan kejadian di awal 2000-an ya Pak, ada tetangganya merakit bom, si tetangganya tidak peduli dan tidak hafal bahwa itu sedang proses terorisme. Kita harus bersinergi bersama dengan komunitas dalam rangka menyusun konten kreatif. Nah, ini yang nanti perlu kita bicarakan dengan masyarakat. Konten kreatif yang akhirnya masyarakat itu akan melihat, merasakan bahwa sebagai bagian bangsa Indonesia, kita harus sama-sama mengedepankan semangat penghormatan terhadap keberagaman, perbedaan, kemajemukan bangsa kita. Untuk itu dalam rangka melibatkan unsur komunitas, di waktu yang sama BNPT berdiskusi bersama sosok di balik patung Garuda Wisnu Kencana di Nyoman Nuarta, Indo Art Sculpture Park Kota Bandung. Kepala BNPT berharap peran unsur komunitas dapat memperkuat upaya pencegahan terorisme dan bersama ciptakan Indonesia damai. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Holding BUMN Farmasi gelar acara wawasan kebangsaan yang ditujukan bagi para pegawai Bio Farma. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan harapannya agar para peserta dapat menjadi pemeran utama dalam upaya kontra narasi terhadap penyebaran ideologi radikalisme terorisme di masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Holding BUMN Farmasi menggelar acara wawasan kebangsaan bagi para pegawai BUMN Holding Farmasi di Gedung Serbaguna Bio Farma, Kota Bandung pada 12 Januari 2022. Diselenggarakan secara luring dan daring. Acara merupakan bagian dari kerjasama yang telah ditandatangani oleh BNPT dan PT Bio Farma sebagai induk perusahaan, serta PT Kimia Farma dan PT Indo Farma sebagai anak perusahaan pada 27 Desember 2021 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPT sampaikan pergerakan kelompok terorisme di Indonesia, terutama dalam menyebarkan propagandanya di media sosial, yang dimana dapat menyasar siapapun, tak terkecuali para pegawai BUMN Holding Farmasi beserta rekan dan keluarga terdekatnya.
Untuk itu, Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap tak hanya pemerintah namun para peserta yang hadir juga turut menjadi pemeran utama dalam melakukan kontra narasi terhadap narasi-narasi kebencian dari para pelaku terorisme. Tentu kami mengharapkan jadilah bagian dari justru melakukan kontra terhadap narasi-narasi yang penuh dengan kebencian. Jadi kalau ada narasi-narasi kebencian di sosmed, ya pertama janganlah menjadi bagian yang meneruskan, men-broadcast kepada orang lain lagi. Kalau kita tahu itu adalah konten yang tidak baik, syukur-syukur bisa melakukan kontra narasinya. Bersama dengan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media yang tergabung dalam konsep Pentahelix diharapkan dapat memaksimalkan upaya pencegahan terorisme dan mewujudkan Indonesia harmoni. Akademisi menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan terorisme dengan konsep Pentahelix. Untuk itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Pol Boy Rafli Amar, beserta jajaran berkunjung ke Universitas Pasundan Kota Bandung dalam rangka menjalin sinergi dan kolaborasi dalam memaksimalkan pencegahan terorisme di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terus memaksimalkan upaya pencegahan kejahatan terorisme melalui konsep Pentahelix yang dimana salah satunya melibatkan unsur akademisi. Untuk itu, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Irjen Pol Ibnu Suhaendra serta pejabat tinggi Pratama BNPT mengunjungi Universitas Pasundan Kota Bandung pada 13 Januari 2021. Disambut oleh Rektor Universitas Pasundan, Edi Jusuf beserta jajaran. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi terkait propaganda terorisme yang kini penyebaran propagandanya semakin mudah dan masif melalui media sosial, dan generasi muda lah yang termasuk para mahasiswa menjadi kelompok rentan terpapar propaganda jaringan terorisme. Oleh karena itu, dengan mengembangkan konsep kerjasama, dialog, dalam rangka mengedukasi anak-anak muda kita yang berada di perguruan tinggi, ini menjadi sebuah hal yang sangat strategis. Apalagi tentu kerjasama ini juga tentu bagian dari kontra narasi kita terhadap propaganda yang disampaikan oleh jaringan teroris, karena mereka sangat menyasar ya, sangat mencari pengikut-pengikut dari kalangan anak-anak muda. Ya alhamdulillah kalau di Unpas itu kan dari mulai pendidikan, ini kan tadi misalnya salah satu contoh di FISIP itu ada mata kuliah pencegahan terorisme, ada itu gitu. Jadi kita sudah artinya sudah menanamkan lah bagaimana misalnya kebersamaan di dalam NKRI ini gitu. Diharapkan kerjasama ke depannya semakin berkembang, tak hanya bagi lingkungan internal universitas, namun juga masyarakat luas. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Serta jangan lupa untuk terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Julia Nira, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai, dan salam Indonesia Satria.